Halo sahabat kelas IT.id. Hari ini saya akan melanjutkan tutorial VPS. Tutorial kali ini adalah tentang settingan dasar pada panel VPS yang sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah kita install, yaitu panel AA Panel ya. Sebelumnya kita sudah menginstal AA Panel ini di CentOS 7 dan teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi dasar agar atau settingan-settingan dasar agar AA Panel ini bisa digunakan untuk keperluan kita menyimpan website di VPS kita atau membangun situs websitenya. Oke teman-teman, langsung saja. Karena kemarin kita sudah sampai bisa login ya, dan install web server dan lain-lainnya, kita sekarang tinggal login saja. Kita login dulu ke AA Panelnya. Diperhatikan oleh teman-teman sekalian ya, sebelum teman-teman melanjutkan kepentingan AA Panel ini untuk situs web teman-teman sekalian. Oke, pertama saya akan mengenalkan dulu beberapa menu yang ada sekilas saja. Pertama ada menu home yang menampilkan dashboard, ya, menampilkan dashboard AA Panel dari mulai running smoothly, terus core dari CPU-nya, terus ada juga RAM-nya berapa yang tergunakan dan semuanya total RAM-nya ada berapa, kapasitasnya, lalu disknya ya. Ini setelah kita menginstal AA Panel, belum menambah website satupun, itu disknya sudah tergunakan sekitar 4 gigaan, 4,4 giga ya, sekitar 4,5 gigaan. Lalu di sini ada menu website ya, ada menu website. Nah, teman-teman di sini bisa add site ya untuk menambah website itu di sini. Base ini untuk setting-setting database, membuat database, menghapus database ada di sini. Ini user friendly sekali teman-teman. Oh, di sini ada monitor. Ini adalah untuk memonitor server kita. Nah, kebetulan belum ada trafficnya ya, karena memang ini baru kita install apanya, VPS-nya. Lalu ada di bagian security, banyak sekali kalau harus dijelaskan, dari mulai SSH dan lain-lain ada di sini. Lalu ada file. Kalau files ini adalah menu kalau di cPanel itu file manager ya, namanya file manager. Nah, ini untuk konten-konten website kita disimpan di sini, kita bisa menghapusnya. Create juga di sini bisa ya. Lalu ada terminal. Nah, selain kita bisa menggunakan terminal di putih kemarin ya, ini di sini juga kita bisa melakukan mengakses terminalnya. Di sini bisa. Nanti tinggal masukkan saja password rootnya apa. Lalu di sini ada menu cron. Nah, ini biasanya untuk menu-menu lain seperti backup, settingan backup dan lain-lain ada di sini. Lalu di sini ada menu App Store. Nah, ini ekstensi-ekstensi atau plugin, add-on ya. Plugin ataupun add-on yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kepentingan server kita masing-masing ya. Lalu ada di menu setting, ini pengaturan-pengaturan daripada panel AA Panelnya. Oke teman-teman, kita cek dulu di home ya. Pertama, sebelum kita menginjak ke menambah website, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, di sini ada terlihat oleh teman-teman di bagian dashboard ada security, lalu terlihat angka 3 berwarna merah. Ini menandakan apa? Ini menandakan attention ya, atau warning tentang keadaan server kita, bahwa ada 3 hal keamanan yang harus kita perbaiki. The scan check 3 risks, please review them in time ya. Nah, ini bisa diklik retest. Nah, ternyata ada tiga yang menyangkut security panel kita. Apa yang harus kita lakukan di sini ada detailnya. Jadi benar-benar yang pertama itu yang harus teman-teman cek di sini, pertama yang ini. Ya, bagian security-nya kita kita klik. Lalu di sini ada 3 masalah atau 3 kendala. Untuk cara mengatasinya seperti ini, cek whether the children's servers MySQL port is secure. Nah, ini cara mengatasinya, jangan di ignore ya. Cara mengatasinya klik detail. Nah, di sini ada tutorialnya, cara-caranya. Nah, ada solusinya itu ada 3
ya. Yang paling mudah, ini saran saya agar pemula tidak kebingungan, cukup install plugin atau add-ons file to ban, atau apa ini bacanya, file to ban atau apalah. Ini tinggal di copy saja ya untuk menyelesaikan masalah pertama ya. Untuk menyelesaikan masalah pertama yang ini, kita copy ini, kita close dulu, lalu kita masuk ke App Store, kita cari tuh ekstensi itu, dan ada di sini. Tinggal kita install, tunggu proses instalasinya. Nah, selesai. Ini proses instalasi file to ban manager 1.8 sudah selesai, dan ini gratis. Jadi di panel ini untuk add-onnya ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nah, ini tinggal kita klik setting untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Lalu tinggal kita klik server protection, dan kita tambah di sini. Kan ini masalahnya apa? Kita coba cek dulu, cek lagi. Nah, ini masalahnya adalah port MySQL. Kita coba masuk ke tadi ke App Store. Di sini ada install yang sudah diinstal. Di bagian file to ban kita klik setting, lalu kita klik server protection, lalu klik create. Tinggal ditambah di sini MySQL. Tinggal kita confirm. Selesai, dan kita cek dah. Ya, masih ada 3, kita recheck atau retest. Nah, tinggal satu kendalanya itu, atau bukan kendala apa, seharusnya ada 2 kendala ya. Pertama tadi ya, file to ban-nya kita install lalu kita setting. Kendala kedua yang masih muncul di sini adalah check whether user and panel port is safe. Nah, ini adalah link yang ada di panel VVS kita. Panel kita linknya ada 888 portnya ya. Nah, ini disarankan untuk diganti. Meskipun ini medium risk ya, cuma disarankan untuk diganti. Cara menggantinya teman-teman di mana? Cara menggantinya kita close ini, lalu kita setting. Nah, di bagian setting ini ada port panel atau panel ports ya. Kita tinggal modifikasi, lalu tinggal kita rubah panelnya, angkanya mau berapa itu ya. Kita rubah saja ini angkanya, misalkan di sini ada ketentuannya ya, 888 sampai 65535. Ini untuk range numbernya, ini tinggal teman-teman rubah saja seperti itu. Misal kita akan rubah ke 7878 misal kayak gitu. Already understand, di checklist, lalu kita confirm. Saving configuration. Selesai, kita tunggu reload. Nah, ini sudah reload, dan teman-teman bisa cek di atasnya linknya sudah sudah berubah. Jadi kan bukan default lagi, bukan default saat proses instalasi AA panelnya. Kita klik home lagi, kita cek security-nya, kita retest, dan selesai. Di sini tidak ada lagi. Nah, sebenarnya tadi ada 3, yaitu di bagian security, teman-teman jangan lupa ganti port SSH-nya. Ya, port SSH-nya jangan menggunakan default port yaitu 22. Jangan menggunakan default ya, karena ini port standarnya. Nanti orang-orang ada yang iseng gitu ya, meskipun kan nggak tahu password root kita, mereka nggak bisa ya untuk akses ke server kita melalui putih. Cuma ya ini kalau diganti ini lebih safety gitu ya. Kita ganti misalkan jadi 88 misal gitu. Terserah teman-teman saja. Nah, ini ya. Change, tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, ini teman-teman, kita retest, tidak ada yang perlu kita perbaiki terkait keamanan atau
security pada server kita. Ini keamanan dasar. Jadi ketika selesai instalasi AA panel itu, cek di bagian security ini jangan sampai ada angka merah ya. Berarti menunjukkan ada yang harus kita perbaiki. Oke, itu teman-teman. Lalu selanjutnya, agar memudahkan, saya sarankan teman-teman menginstal, klik dulu all ya, menginstal plugin atau add-on DNS Manager-nya. Nah, ini sangat berfungsi sekali. Nah, yang ini ya, bukan DDNS Manager, tapi DNS Manager. Nah, ini diinstal. Ini untuk mengatur DNS pada setiap domain. Dengan DNS Manager ini sangat memudahkan sekali, sangat memudahkan sekali. Ya, kita install. Ya, kita tunggu proses installing di sini. Proses menginstalnya kita tunggu. Kita bisa klik ya, udah selesai ternyata. Kita tinggal, nah, di bagian installed ini akan muncul apa saja yang sudah kita install. Ini ya. Ini beberapa yang sudah kita install, aplikasi dan plugin yang kita butuhkan di server kita, standarnya ya. Nah, kalau menu-menu atau aplikasi yang sering di setting-setting, teman-teman bisa tampilkan di dashboard. Di sini ada display on dashboard. Nah, ini tinggal diklik, misal diklik semua juga bisa, cuma nanti ada batasan maksimumnya yang ditampilkan di dashboard. Kalau sudah dicentang kayak gitu, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ekstensi dan software-software yang sudah kita install di server kita. Ini sangat memudahkan sekali untuk pemula ya. Nah, lalu selanjutnya kita cek di menu setting ya. Nah, di menu setting ini teman-teman bisa merubah namanya. Nama apa ini? Nama yang muncul di depan saat login. Di sini munculnya tulisannya kan AA panel, Linux panel. Nah, ini bisa diganti. Misal jadi server teman-teman apa. Ini nggak penting-penting amat, cuma ya ini untuk label ya. Untuk label, jadi kalau kita kasih ganti nama kita jadi white label. Jadi misalkan server aja gitu, gak apa-apa. Ini bisa diganti. Sisanya teman-teman bisa ganti seperti, nah ini security entrance. Nah, ini security ini adalah linknya ya. Link yang ditentukan oleh AA panel ketika proses instalasi dan muncul untuk kita mengakses halaman login AA panelnya. Ini adalah default standar daripada site directory. Jadi website kita nanti setiap domain itu file-filenya akan disimpan di folder www.root ya. Lalu untuk backupnya akan disimpan di di folder backup. Sebelumnya ada folder www-nya dulu. Server IP. Dan di sini ada funnel user, bisa dimodifikasi juga, funnel password juga bisa dimodifikasi, dan ada server time ya. Ini juga harus disesuaikan. Nah, coba teman-teman lihat di sini Friday 27 Agustus jam 2.19 PM. Tidak sesuai ya dengan yang ada di sini. Ini 27 Agustus 2021 cuma jam 15. Karena ini servernya server luar negeri. Berbeda mungkin. Nah, cara editnya bukan diedit di sini ya, bisa dihapus, cuma nanti jadi manual settingannya. Teman-teman harus, saya sarankan install Linux Tool. Nah, kita install di sini, ketik aja Linux. Nah, di sini ada Linux Tools. Kita install. Bisa dicek. Di sini ada Linux Tools, System Tools, Configuration DNS, Swap, Time Zone, IV Configuration, Memory Disk, dan lain-lain. Selesai. Tinggal kita setting. Di sini ada Time Zone setting, Asia. Ininya kita ganti ke mana? Ke Jakarta. Mana? Hey. Nah, dia ini
Jakarta, lalu kita konfirmasi. Nah, sekarang 14.20, 14.20. Sesuai, kita cek di settingan. Sudah selesai semuanya. Maksudnya sesuai ya waktunya. Oke, seperti itu settingan dasar pada Avanel sebelum kita melakukan add site atau menambah website pada server kita. Mungkin hanya itu teman-teman untuk tutorial kali ini, yaitu mengenai settingan dasar atau konfigurasi Avanel setelah proses instalasi. Terima kasih. Bye-bye.